Yang melatar belakangi masalah dibangunnya aplikasi Ayo PKL ada dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Yang pertama, masalah internal, yaitu masalah yang terdapat di sekolah kami ketika kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan. Seperti ketika informasi plotting siswa diterbitkan di papan pengumuman, terdapat siswa yang merasa keberatan, baik keberatan di masalah ekonomi atau finansial, dan masalah jarak tempuh antara tempat tinggal dan tempat PKL. Kemudian, siswa yang merasa keberatan tersebut harus mengkomunikasikan dengan ketua kompetensi keahlian. Kemudian, setelah ada kesepakatan antara siswa dan ketua kompetensi keahlian, maka dilakukan perubahan data siswa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Tentu hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efisien dalam proses penempatan praktik kerja lapangan. Yang kedua, masalah eksternal, yaitu masalah yang kami amati dari sekolah-sekolah yang menerapkan program praktik kerja lapangan, seperti siswa kesulitan mencari tempat PKL, kurangnya informasi siswa tentang daya tampung tempat PKL, beberapa siswa yang mengeluhkan biaya transportasi untuk mencari tempat PKL, masalah administrasi PKL siswa, dan yang terakhir, masalah interaksi antar siswa, guru pembimbing, sekretaris PKL, dan ketua kompetensi keahlian ketika masa pandemi ini, khususnya bagi sekolah yang melakukan praktik kerja lapangan online. Melihat beberapa masalah tersebut, kami memutuskan untuk membangun aplikasi Ayo PKL. Aplikasi Ayo PKL merupakan aplikasi yang berbasis mobile dan website. Dengan menggunakan aplikasi Ayo PKL, siswa dapat memilih tempat PKL sesuai dengan keinginan, kompetensi keahlian, dan daya tampung tempat judi. Sekretaris dapat melakukan pengelolaan data dengan mudah dan tanpa melakukan rekap data. Sedangkan guru pembimbing dapat mengetahui data siswa secara detail dan dapat berkomunikasi dengan siswa melalui fitur konsultasi. Pada platform website, Ayo PKL memiliki 4 hak akses, antara lain siswa, pembimbing, admin, dan sekretaris PKL. Untuk siswa, hal yang pertama harus dilakukan adalah memilih tempat PKL. Jika sebelumnya siswa sudah memilih tempat PKL, maka siswa hanya perlu masuk ke akun melalui menu login yang ada pada navbar. Untuk memilih tempat PKL pada website, kita perlu scroll sedikit ke bawah pada halaman utama, lalu pilih jurusan dan tekan tombol lanjut. Setelah memilih jurusan, siswa diharuskan memasukkan NISN pada kolom yang tersedia. Jika siswa tidak tahu atau lupa NISN-nya, maka siswa bisa memanfaatkan fitur cek NISN yang ada pada menu. Hanya perlu memasukkan nama siswa, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu. Jika NISN ditemukan, maka secara otomatis data-data seperti nama kelas dan jenis kelamin akan otomatis terisi. Selanjutnya adalah memilih tempat PKL yang ingin ditempati. Siswa hanya perlu mencari nama Dudi. Jika tersedia, maka alamat tempat PKL akan otomatis terisi. Lalu tekan selanjutnya. Setelah semua data terisi, sekarang muncul ringkasan data-data yang sebelumnya diisi. Jika dinilai sudah benar, maka siswa harus menekan tombol kirim untuk menginput data tersebut ke dalam sistem Ayo PKL. Nah, sekarang muncul halaman berhasil disimpan. Berarti data siswa yang dimasukkan sudah valid dan tidak ada kesalahan pada sistem. Secara otomatis, sistem akan membuatkan akun untuk siswa. Dan siswa harus menambahkan email serta mengubah kata sandi untuk keamanan akun siswa tersebut. Di sini ditampilkan menu ikhtisar, di mana pada halaman ini menampilkan detail tempat PKL yang dipilih dan ringkasan data siswa yang login saat ini. Siswa dapat mengubah tempat PKL hingga batas yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Jika belum mencapai batas maksimal untuk mengubah tempat PKL, siswa dapat menekan tombol ubah yang ada. Selanjutnya, muncul notifikasi peringatan bahwa terdapat batas pengubahan tempat PKL dan juga rentang waktu diperbolehkannya siswa mengubah tempat PKL. Pilih OK, lalu ditampilkanlah halaman di mana semua data sudah diisi sesuai dengan siswa yang login saat ini. Tekan selanjutnya, lalu pilih tempat PKL baru. Lalu
terdapat ringkasan data-data yang barusan diisi. Jika sudah benar, langsung saja tekan tombol kirim. Berhasil diubah dan lihat pada halaman riwayat pilihan. Sekarang tertera tempat PKL yang sebelumnya dipilih dan otomatis pada halaman ikhtisar tempat PKL pun sudah berubah. Jika siswa mengalami kesulitan atau butuh konsultasi ke pembimbing, di sini disediakan fitur konsultasi, di mana di sini menampilkan chat konsultasi secara real time. Selanjutnya ada halaman profile dan kita dapat memperbarui informasi kontak yang bisa dihubungi, juga bisa mengubah kata sandi akun. Jika siswa lupa dengan kata sandi, terdapat fitur lupa kata sandi, di mana nantinya link untuk memperbarui kata sandi akan dikirimkan ke email siswa yang sudah terdaftar pada sistem. Pada hak akses pembimbing, pembimbing bisa masuk ke akun melalui menu login yang ada, lalu menekan tab pembimbing. Selanjutnya, mengisikan nama pengguna dan kata sandi. Jika sudah masuk ke menu dashboard, di sini tertera jumlah siswa yang dibimbing, jumlah pesan konsultasi yang belum dibaca, hingga ringkasan tentang tempat PKL yang dipegang. Pada menu siswa bimbingan, pembimbing dapat mengekspor dan melihat detail siswa yang dibimbing, serta informasi lengkap tentang tempat PKL yang dipilihnya. Selanjutnya, ada menu konsultasi siswa. Pembimbing bisa membalas pesan konsultasi dari siswa secara real time. Terakhir, ada daftar dan detail tempat PKL yang dipegang. Pembimbing juga bisa langsung mencari rute untuk menuju tempat PKL tersebut dengan cara menekan titik 3 dan pilih lihat maps. Selanjutnya untuk administrator dan sekretaris PKL. Administrator dan sekretaris PKL adalah hak yang sama. Namun bedanya, sekretaris PKL hanya bisa mengelola semua data-data yang berkaitan dengan PKL saja. Seperti contohnya data pembimbing, tempat PKL, siswa, penempatan PKL, dan juga mengelola jurusan. Sedangkan administrator mempunyai hak yang lebih luas hingga dapat mengatur pengaturan aplikasi dan lain sebagainya. Admin dan sekretaris dapat masuk ke akun melalui link /admin. Selanjutnya, masukkan nama pengguna dan kata sandi. Halaman dashboard admin dan sekretaris hampir sama, namun bedanya pada sekretaris tidak ditampilkan catatan login pengguna. Sekretaris dan admin dapat mengatur maksimal siswa mengubah tempat PKL, serta rentang waktu dibuka dan ditutupnya pendaftaran tempat PKL. Menu kelola pembimbing digunakan untuk menambah, menghapus, melihat detail pembimbing dan mengubah data pembimbing, serta mengimpor dan mengekspor data pembimbing. Pada menu tempat PKL, sama seperti kelola pembimbing, di sini admin dan sekretaris bisa menambahkan tempat PKL, melihat detail dan mengubah tempat PKL, menghapus, dan mengimpor serta mengekspor data tempat PKL. Di kelola siswa, admin dan sekretaris juga bisa menambahkan siswa satu persatu, melihat detail siswa serta mengubah data siswa, menghapus data siswa, juga mengimpor dan mengekspor data siswa. Selanjutnya, ada kelola jurusan, di mana admin serta sekretaris bisa menambahkan jurusan, mengubah status jurusan, nama, dan juga menghapus jurusan yang ada. Fitur terakhir untuk pembimbing terdapat menu plotting, di mana di sini menampilkan daftar siswa dan tempat PKL yang dipilihnya. Sekretaris juga admin
dapat menempatkan siswa tertentu ke suatu tempat PKL. Di sini kita bisa mengekspor plotting sebagai PDF atau kita bisa mengekspornya ke format Excel. Pada hak akses admin, terdapat menu akun admin di mana bisa menambah, mengubah kata sandi, mengubah hak akses admin atau sekretaris, dan juga menghapus akun yang ada. Lalu pada menu pesan, di sini menampilkan semua pesan dari pengunjung yang dikirim melalui halaman kontak. Selanjutnya, admin dapat melihat catatan semua pengguna seperti login, logout, mengubah informasi kontak, mengubah password, dan login pada menu aktivitas pengguna. Yang terakhir adalah menu pengaturan aplikasi. Di sini, admin bisa mengubah seluruh pengaturan, baik itu pengaturan situs ataupun detail sekolah. Sekarang saatnya saya untuk mendemokan aplikasi AyoPKL di Android. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi AyoPKL. Di sini terdapat halaman beranda, daftar studi, dan pencarian NISN. Sebelum memilih tempat PKL, saya akan mencari NISN saya terlebih dahulu di halaman pencarian NISN. Mari kita mulai mendaftar tempat PKL. Untuk pengisian data diri, cukup dengan mengisikan NISN saja. Dan data lainnya akan otomatis terisi. Selanjutnya, kita memilih tempat PKL. Untuk mempermudah pencarian, gunakan fitur pencarian. Di sini terdapat alamat tempat PKL yang sudah kita pilih. Kita bisa mengekliknya, lalu aplikasi akan mendirectnya ke Google Maps. Ini adalah halaman ringkasan. Halaman ini berisi data yang sudah kita isi tadi. Terakhir, kita hanya mengisi email dan password untuk membuat akun AyoPKL. Ini adalah halaman beranda ketika sudah login. Di sini terdapat menu profile, detail tempat PKL yang sudah kita pilih, menu konsultasi, dan menu riwayat. Di sini kita bisa mengganti pilihan tempat PKL. Kita bisa mengubah tempat PKL jika belum melebihi batas pengubahan dan tanggal akhir pemilihan yang sudah ditentukan oleh sekretaris PKL. Mari kita ganti tempat PKL. Pilihan tempat PKL saya berhasil diganti. Apabila pengubahan sudah melebihi batas, saya tidak bisa memilih tempat PKL lagi karena sudah ditentukan oleh sekretaris PKL. Lalu, di sini terdapat fitur konsultasi yang sudah mendukung real-time chat. Kita bisa berkonsultasi dengan pembimbing kita di aplikasi ini.
Adapun manfaat dari aplikasi Ayo PKL. Yang pertama, manfaat aplikasi Ayo PKL untuk siswa. 1. Mempermudah siswa untuk menentukan tempat PKL. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, mempermudah siswa untuk mengetahui daya tampung tempat PKL. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, mempermudah siswa untuk mengetahui alamat judi atau tempat PKL. Yang kedua, manfaat untuk sekretaris. Yang pertama, data sekretaris PKL memudahkan sekretaris dalam pengelolaan data, baik data siswa, data pembimbing, data tempat PKL, dan data plotting siswa atau data siswa yang sudah mendaftar. Yang kedua, mempersingkat waktu dan mempermudah pekerjaan sekretaris yang banyak. 3. Manfaat aplikasi Ayo PKL untuk SMK Negeri 1 Pemalang. Yang pertama, aplikasi Ayo PKL dan data tempat PKL dapat digunakan untuk kegiatan praktik kerja lapangan pada periode berikutnya. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman komunikasi antara siswa dan guru pembimbing. Dan yang nomor 3, mempermudah pekerjaan guru dan pihak sekolah karena siswa mendaftarkan diri secara mandiri. 4. Manfaat untuk masyarakat. Orang tua siswa tidak perlu lagi mencarikan judi PKL untuk anaknya, dan orang tua siswa tidak perlu mengeluarkan biaya PKL kepada sekolah ataupun tempat judi. Yang kelima, manfaat untuk sekolah. Yang pertama, mengurangi interaksi antara siswa, guru pembimbing, sekretaris PKL, dan ketua kompetensi keahlian dalam melaksanakan penempatan PKL siswa, khususnya bagi sekolah yang menerapkan praktik kerja lapangan online. Yang kedua, aplikasi Ayo PKL dan data tempat PKL dapat digunakan untuk kegiatan PKL pada periode selanjutnya. Yang ketiga, mengatasi masalah siswa yang kesulitan mencari tempat PKL. Yang keempat, mengatasi masalah bagi siswa yang mengeluhkan biaya transportasi. Yang kelima, mengatasi masalah kesalahpahaman komunikasi antara siswa dan guru pembimbing.